Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ika Ambar Mailani, NIM 2017-097, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Ibu Atut Frida Agustin SEME. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Mau tahu penjelasan video selanjutnya? Yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian globalisasi ekonomi, kita wajib tahu terlebih dahulu pengertian dari globalisasi dan ekonomi. Apa sih itu pengertian globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia atau perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan pengertian dari ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari globalisasi ekonomi adalah suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Adapun bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama produksi, yang kedua pembiayaan, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat jaringan informasi, dan yang kelima perdagangan. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak slide berikut ini. Bentuk pertama adalah produksi, yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh suatu perusahaan dalam melakukan produksi. Hal ini dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan faktor yang mempengaruhi, seperti melihat dari faktor upah buruh yang dianggap sudah cukup rendah atau murah, sehingga tarif bea cukai yang masuk ke negara juga tergolong murah. Bukan hanya itu, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh infrastruktur yang sudah disediakan di dalam suatu negara. Karena infrastruktur tersebut yang disediakan memang lebih memadai sampai iklim usaha, di mana iklim usaha ini yang dimiliki oleh suatu negara sudah dianggap kondusif. Selanjutnya ada pembiayaan, di mana bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia. Tujuan dari pinjaman atau investasi ini adalah untuk dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha dengan harapan akan mendapatkan banyak keuntungan. Saat melakukan investasi atau pinjaman ini bisa dilakukan dengan secara langsung maupun secara portofolio. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, karena pendapatan yang didapatkan di negaranya masih tergolong rendah. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ada di negara tersebut memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja asing ini. Selanjutnya ada jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Informasi yang didapatkan ini bisa melalui radio, televisi, maupun internet, di mana internet adalah sumber informasi yang sangat cepat. Selain cepat, internet juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Dan yang terakhir adalah perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Karena hal ini dijadikan sebagai permasalahan dalam proses perdagangan internasional ataupun perdagangan dengan beberapa negara. Maka dari itu, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara, dengan tujuan agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada saat proses ekspor impor. Akibat dari perdagangan dunia tersebut juga menjadi pengawasan menjadi ketat, cepat, dan juga adil. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Yuk kita simak penjelasan berikut ini.
Untuk dampak positif, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini disebabkan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Yang keempat, dengan adanya globalisasi, harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia. Yang kelima, meningkatkan pendapatan per kapita global. Dan yang keenam, meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa di suatu negara. Seiring dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentunya variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Dan dengan adanya variasi ini, kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi. Adapun dampak negatif, yaitu yang pertama meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena biasanya yang terdampak langsung oleh adanya globalisasi ini adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Yang kedua, terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, yaitu tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan ataupun transaksi. Yang keempat, yaitu meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Sebagai contoh, adalah terorisme ataupun perang antar negara. Yang kelima, mekanisme penyesuaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan yang timbul akibat semakin besar mengingat banyaknya pihak yang terlibat selama proses produksi hingga konsumsi. Nah, di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang globalisasi ekonomi, dan di slide ini kita akan membahas mengenai digitalisasi ekonomi. Nah, apa itu ekonomi digital? Yaitu segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini termasuk kepada transaksi jual beli, marketing, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Dan bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Nah, ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah e-commerce yang menjamur. Bahkan beberapa di antaranya mampu berkembang pesat sehingga menjadikan bisnis unicorn. Digital ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM, karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan tentunya lebih murah. Jadi, UMKM tersebut dapat bertahan bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang ini, itu bisa terbantu dengan adanya ekonomi digital. Jadi, dengan bantuan teknologi digital, banyak jumlah usaha dan bisnis yang survive dan berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hingga pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara. Adapun dampak ekonomi digital, yaitu melalui perkembangan digital di segala lini kehidupan, terutama ekonomi, tentunya terdapat beberapa dampak di Indonesia yang dapat dirasakan seperti yang pertama, ekonomi, transaksi yang lebih cepat, pemerataan ekonomi, serta integrasi data ekonomi dan lainnya. Yang kedua ada pendidikan, yaitu akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah, serta membuka bisnis baru untuk pelatihan dan les online. Yang ketiga ada sosial, yaitu yang menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga usaha kecil dapat berkembang. Lalu yang keempat ada pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini diketahui dari mitra driver Gojek dan Grab yang merupakan penyandang disabilitas. Tentunya masih banyak lagi dampak dari digitalisasi ekonomi ini bagi masyarakat Indonesia. Namun, 4 poin di atas dapat mewakili dampak positif dari ekonomi yang berbasiskan digital.
Dan yang terakhir ada kasus, di mana kasus globalisasi menurun, era digital menguat, lalu bagaimana bank sentral menyikapinya. Dunia saat ini tengah menghadapi kondisi di mana globalisasi mengalami penurunan dan era digitalisasi juga kian menguat. Kondisi ini terjadi khususnya setelah krisis keuangan global dan perlu direspon oleh pemangku kebijakan, khususnya bank sentral, di mana bank sentral perlu merespon era baru, khususnya sejak krisis keuangan global yang ditandai dengan meredanya globalisasi dan munculnya era digitalisasi. Dalam pidato kunci pada acara 13 tahun International Conference and Call Paper Bulletin of Monetary Economics and Banking, Gubernur Bank Indonesia (BI) Peri Warjio menjelaskan ada 4 karakteristik yang menandai meredahnya globalisasi dan menguatnya digitalisasi. Yang pertama, semakin kuatnya sejumlah negara yang mengandalkan internal atau domestik dalam merespon ketegangan perdagangan internasional. Lalu yang kedua, arus modal antara negara semakin bergejolak yang akan berdampak pada nilai tukar. Hal ini terjadi sejak periode taper tantrum, sehingga menurutnya respon dari kebijakan bank sentral harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan kuantitatifnya, juga ikut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga diterapkan di banyak negara, karena dengan berkurangnya efektivitas suku bunga, bank sentral perlu mengkomplementer kebijakan suku bunga dengan nilai tukar, uang beredar, juga makroprudensial. Yang ketiga yaitu khususnya di negara-negara maju itu merespon kebijakan termasuk dari bank sentral, tidak hanya mengandalkan suku bunga saja, karena dampaknya efektivitas kebijakan suku bunga khususnya di negara-negara maju guna mencapai stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif. Lalu yang keempat, semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi ataupun keuangan, misalnya munculnya banyak startup ataupun e-commerce. Adapun di sektor jasa keuangan bermunculan fintech. Berkembangnya digitalisasi ini itu perlu direspon tidak hanya oleh perbankan tetapi juga oleh pengambil kebijakan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.